Nah, itu baru penjelasan permukaan, belum sampai kita dalami lebih mendalam apa itu Alkitab. Ya. Tadi saya katakan ada kitabullah, ada kalamullah. Lain kitabullah, lain kalamullah. Orang yang bisa memahami kalamullah harus bersih, suci, bertakwa. Tapi kalau kitabullah, saya ingat dosen saya dulu di Kanada itu di McGill. Orang kafir, tapi ahli bahasa Arab, ahli Quran. Habis makan, habis mengajar ulumul Quran, makan siang pakai babi, minum alkohol. Masya Allah, masa yang ngajari Quran orang kayak gini. Yang diajarkan itu kitabullah, bukan kalamullah. Kalamullah nggak mungkin. Kalamullah itu hanya orang-orang tertentu yang bisa memahaminya. Di dalam Al-Quran, hanya orang yang bertakwa yang bisa mendapatkan informasi dari kitab langit itu. Nah, lain kalau kitabullah, banyak sekali mahasiswa saya di UIN Jakarta itu ada non-muslim, ada Konghucu satu, ada Katolik satu, ya, itu master ahli Quran, tapi tetap agamanya. Dia bisa paham apa yang dipahami kitabullah, nggak mungkin bisa memahami kalamullah, karena kalamullah itu hanya orang yang diterangi hatinya. Karena Quran itu kan berlapis-lapis. Ya, saya tidak jelaskan di sini. Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Pertanyaannya, siapa yang bermaksud orang muttaqin? Man humul muttaqun? Ya. Al-muttaqun dijelaskan pada ayat berikutnya kan. Inilah at-tafsir Al-Qur'an bil Qur'an, al-ayat bil ayat. Petunjuk bagi orang bertakwa. Man humul muttaqun dijelaskan ayat berikutnya kan. Yang dibacakan tadi Adinda yang Qariah, Masya Allah suaranya bagus sekali, makhrajnya. Ya, mudah-mudahan Ananda itu bisa hafal Quran ya Nanda ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Man humul muttaqun dijelaskan ayat berikutnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang beriman kepada yang gaib. Jadi kalau orang yang mau beriman kalau masuk akal itu tidak termasuk orang bertakwa. Orang-orang sekuler itu nggak mau percaya kalau tidak masuk akal. Rukun iman itu disebut rukun iman karena harus diyakini, nggak bisa dirasio. Siapa yang pernah meneliti panasnya neraka berapa derajat Celcius? Siapa yang pernah meneliti substansinya malaikat nur cahaya? Apalagi Allah kan. Jadi kalau ada orang tidak mau percaya kalau tidak masuk akal, ya itu kafir sebetulnya. Islam itu tidak semuanya harus dinalar. Ada rukun iman, ada hari akhirat. Mengingkari yang gaib-gaib yang tidak masuk akal, itu sama dengan kafir. Ya. Jadi jangan kita sombong semua harus dinalar, enggak. Alladzina yu'minuna bil ghaibi, percaya kepada yang gaib, wa yuqimunas shalah. Kenapa tidak dikatakan wa yaf'alunas shalah? Mal farqu baina al-iqamah wal if'al? Kenapa enggak dikatakan if'alus shalah? Tapi kok yang digunakan semua Al-Qur'an menggunakan aqimus shalah. Apa perbedaan dirikan salat dan kerjakan salat? Nah, ini juga satu pembahasan tersendiri. Kalau aqimu itu dari akar kata qama yaqumu, qama itu tegak berdiri. Jadi salat itu bukan sekedar dikerjakan, tapi ada unsur penegakan. Ada unsur yang tersembunyi di balik pengertian iqamah itu, harus konsisten. Harus ada tanha'anil fasya'i wal munkar di situ. Kalau enggak, itu baru if'alus salah, belum iqamatis salah. Perintahnya kan aqimus salah, bukan if'alus salah. Nah, kalau kita nggak bisa memberikan efek pada diri sendiri dan orang lain, itu kita baru sampai kepada tahap if'alus salah, ya, belum sampai kepada iqamatis salah. Kriteria muttaqin berikutnya, ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan rezeki yang ada pada diri kita itu juga diberikan mimma, sebagian, tidak semuanya. Tapi jangan pelit. Nah, apakah sampai di situ saja disebut muttaqin? No. Syurutul muttaqin masih ada pada ayat yang lain. Dalam pendekatan tematik itu cari. Kita bisa ketemu Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard
u'iddat lil muttaqin. Man humul muttaqun hunak? Alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaid wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin. Itu yang disebut dengan muttaqin. Jadi kombinasi antara ayat keempat dan surah Ali Imran tadi, itulah yang disebut definisi muttaqin. Ya. Jadi alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yaqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya. Kalau kita mau mendalami lebih dalam lagi ayat ini, subhanallah, dalam sekali, ya. Karena itu saya mohon betul kajian-kajian kita seperti ini harus terus dilanjutkan, apalagi kita dari Al-Gibran ini kan kajiannya Al-Quran. Jangan hanya mengkaji permukaan, tetapi kajilah intinya.